semua, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya mau tulis atau mau nulis sesuatu tentang budget atau tentang keuangan. Di sini saya mau langsung aja tulisannya itu, judulnya itu budget di bulan November ya, karena ini bulan November kan, udah masuk di bulan November 2020. Ini ala-ala pengeluaran ibu rumah tangga gitu ya. Jadi pengeluaran anak kos atau yang belum menikah tuh beda lagi ya. Ini yang udah menikah khusus. Di sini pendapatannya itu sekitar 2.500.000 gitu ya. Jadi nanti mau saya jelasin satu persatu gimana sih cara untuk mengatur keuangan dengan pendapatan 2.500.000, terus bisa nabung, bisa bayar kebutuhan pokok, kebutuhan harian dan lain-lain sebagainya ya. Jadi di sini saya mau rinciin satu persatu biaya-biayanya apa aja. Pokoknya mau saya jelasin satu persatu ya. Pokoknya buat teman-teman semua stay tune terus di video ini. Jangan di skip-skip, nonton sampai selesai ya. Terima kasih. Di sini langsung aja saya tulis pendapatan atau income. Jadi ini pendapatan penghasilan setiap bulannya segini ya, Rp2.500.000. Jadi besar kecilnya pendapatan seseorang itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Terus pengeluarannya juga otomatis berbeda dong. Jadi ini hanya pendapatan misalnya aja Rp2.500.000 ya. Nah, di sini saya tulis di kolom berikutnya yaitu nabung atau saving 10% dari gaji. Pokoknya kurang lebihnya itu 200.000 saya patokin aja buat nabung ya. Jadi sebisa mungkin disimpan dulu untuk nabung, jadi yang lain-lainnya nanti baru untuk pembayaran yang lainnya kayak gitu. Nah, di poin pertama di sini saya mau tulis biaya wajib setiap bulan. Jadi ini wajib banget dikeluarkan setiap bulannya dan wajib banget harus dibayarkan gitu ya. Jadi mau nggak mau ini tuh harus ada tiap bulannya. Jadi ini benar-benar wajib banget. Di antara lain, yang poin pertama ini listrik. Di sini ada listrik, gas, terus sampah, paket data atau internet. Arisan, di sini arisan termasuk ya. Kalau misalnya ada yang misalnya nggak ikut arisan boleh di skip, jadi ini nggak usah dimasukin dana buat arisan. Terus iuran keamanan, di sini iuran keamanan tuh otomatis biasanya ada ya tiap bulannya, jadi saya tulis aja. Terus di sini saya mau tulis harganya atau nominalnya. Untuk listrik 150.000, untuk gas 65.000, sampahnya 35.000, paket data atau internet. Nah, ini nggak bisa disamain ya. Kalau misalnya penggunaan kayak WiFi gitu, kayak IndiHome dan sebagainya, itu beda lagi ya. Ini ke paket data biasa, jadi 150.000 aja. Terus arisan 100.000 sama uang iuran keamanan 25.000. Nah, ini mau saya totalin semuanya, jadi nanti ketahuan ya jumlahnya berapa, totalnya berapa kayak gitu. Dan ini dia totalnya udah ketahuan, hasilnya itu 525.000. Ini yang untuk biaya wajib setiap bulan. Oke, kita save dulu ya yang poin pertama. Terus nanti mau lanjut ke poin berikutnya. Nah, di poin berikutnya itu biaya pokok, tapi biaya yang selalu berubah-ubah tiap bulannya. Kenapa selalu berubah-ubah? Karena emang setiap bulannya itu kadang misalnya bulan ini belanja bulanannya sekian, bulan besok misalnya sekian, biasanya berbeda-beda ya. Jadi di sini saya tulis aja biaya bulanan yang selalu berubah-ubah kayak gitu. Ini yang pertama saya tulis aja belanja bulanan. Di sini belanja bulanan itu contohnya kayak sabun cuci piring, deterjen, pokoknya tentang yang kering-kering gitu ya. Jadi kayak pokoknya belanja bulanan yang orang biasanya aja kayak gitu. Terus beras, minyak, keperluan anak, sedekah sama uang jaga-jaga. Di sini saya taruhin uang jaga-jaga juga ya. Jadi untuk dana darurat gitu.
Nah, terus di sini belanja bulanannya saya patokin aja 150.000, terus keperluan anak, maksudnya berasnya itu 100.000, minyaknya 25.000, keperluan anak 150.000, sedekah 50.000, uang jaga-jaga 100.000. Dan di sini sebisa mungkin harus sisihin untuk sedekah berapapun itu, tapi nggak apa-apa, yang penting kita konsisten aja gitu, setiap bulannya tuh harus wajib ada kayak gitu. Nah, terus ini mau saya totalin aja semuanya. Jadi di sini jangan terlalu nilai, misalnya kok nominalnya segini ya, ini segini ya. Ini hanya contoh aja, dan mungkin besar kecilnya itu emang tiap orang tuh berbeda-beda. Jadi ini hanya patokan gambarannya aja seperti itu. Terus ini udah saya total, hasil totalannya itu 575.000 ya. Jadi udah ketahuan biaya yang selalu berubah-ubah itu 575.000. Nah, yang berikutnya itu belanja mingguan atau belanja sayuran. Ini tiap di belanja ini itu setiap minggu, seminggu sekali ya. Dalam satu bulan itu kan 4 minggu. Jadi saya patokin aja untuk sayur mayur. Sayur mayur tuh udah termasuk kayak buah-buahan, kayak bumbu, kayak protein hewani, protein nabati, itu udah semuanya ya. Jadi saya patokin aja untuk satu minggunya itu 150.000. Jadi 4 dikali 150.000 itu 600.000 ya. Pokoknya saya patokinnya aja 150.000. Kalau misalnya ada sih yang kayaknya cukup deh cuma 100.000 gitu per minggunya, ya silahkan. Tapi ini misalnya kita lihat kembali, kalau misalnya anggota keluarganya itu cuma 3 orang, mungkin budget 100.000 per satu minggu itu cukup. Kalau misalnya antara 5 orang 6 orang nggak cukup ya. Jadi kembali lagi ke kebutuhan masing-masing kayak gitu. Dan di sini saya tulis aja dan lain-lain. Jadi dan lain-lain ini untuk misalnya kurang apa, jadi saya budgetin aja dan lain-lainnya itu 50.000, terus total keseluruhannya 650.000. Ini untuk belanja sayuran per tiap minggunya gitu ya. Nah, di lembaran selanjutnya saya mau tulis totalan keseluruhannya dengan gaji 2.500.000. Ini udah termasuk tabungan atau saving 200.000 rupiah. Mau saya tulis aja 200.000 rupiah. Terus tadi ditambah biaya wajib setiap bulan itu 550. Terus biaya pokok yang selalu berubah-ubah hanya 575.000 ya. Terus yang belanja sayuran, ini belanja sayuran yang per tiap minggunya 600.000. Pokoknya nanti mau saya totalin semuanya, nanti ketahuan ya sisanya berapanya kayak gitu. Jadi saya jelasin kembali, 200.000 untuk tabungan, untuk biaya wajib setiap bulan 525, ternyata salah ngitung saya, maaf ya. Terus untuk biaya pokok yang selalu berubah-ubah 575.000, tambah untuk belanja mingguan atau belanja sayuran 650.000. Nah, ini lagi saya totalin, totalannya itu totalan keseluruhannya 1.950.000 ya. Terus nanti bisa tinggal dikurangin aja 2.500.000 dikurang 1.950.000. Ini udah ketahuan sisanya itu 550.000 ya. Jadi ini sisanya itu udah banyak banget, masih banyak banget maksudnya. Jadi nanti kita bisa simpen aja buat di rumah gitu, buat dana darurat. Jadi itu nah ini mau saya tulisin ya, 550.000 itu untuk apa sih? Jadi nanti kita mau beberin juga untuk apanya. Ini dia dengan sisa uang 550. Ini udah masih banyak banget sisanya. Ini untuk bisa juga untuk orang tua atau simpenan untuk di rumah gitu ya. Takutnya misalnya untuk uang jaga-jaga juga, ada keluarga sakit atau tetangga sakit atau
ada saudara nikahan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Terus di sini saya mau jelasin, yang penting kita harus nyisihin dulu untuk nabung, terus untuk biaya pokok, terus untuk biaya bulanan kayak gitu, kayak belanja bulanan, belanja sayuran itu harus dipisah-pisahin dulu biayanya ya. Dan di sini saya mau bikin, atau saya udah bikin tabel kayak gini. Jadi untuk apa, biar tahu kemana sih uangnya. Jadi kalau misalnya dengan sisa uang 550.000, kan suka ada tuh kalau misalnya kita lagi mau pergi-pergi sebentar, misalnya ke supermarket, entah di situ di jalanan nanti kita beli apa. Nah sedikit pun yang dikeluarkan dari dompet, walaupun hanya Rp1.000 itu harus dicatat. Jadi kita nggak bingung, kayaknya tadi ada uang 5.000 deh, kemana ya. Jadi nanti tuh kita nggak bingung sendiri gitu. Jadi ketahuan uangnya kemana. Jadi harus tetap ingat. Misalnya di jalan kita makainya misalnya 10.000, nah nyampe rumah tuh harus ingat dipakai untuk apa, terus kita langsung aja dicatat seperti ini ya. Jadi nanti ketahuan uang tuh kemana aja sih gitu. Misalnya di sini udah saya tulis tanggal, deskripsi sama harga ya. Nah untuk tanggal misalnya 1 November 2020. Nah di sini saya contohin aja. Misalnya saya pergi keluar tanggal 1 itu untuk acara nikahan temen atau kondangan gitu. Jadi otomatis harus ada kayak amplop gitu dong. Jadi budgetnya itu saya keluarkan misalnya Rp100.000. Langsung aja saya catat. Terus misalnya jajan anak dadakan, kalau misalnya kita lagi main ke rumah teman atau ke rumah tetangga, tiba-tiba anak minta jajan di warung dan sebagainya, ya udah catat aja. Misalnya nominalnya itu 25.000, atau kalau enggak nanti kita lagi jalan mau ke beli sesuatu gitu ngedadakan kayak gitu, anak juga minta beli mainan atau apa, ya udah catat aja. Terus misalnya tiba-tiba masuk angin gitu, terus misalnya beli obat masuk angin di warung kayak gitu ya. Pokoknya sekecil apapun harus kita catat, jadi kita ketahuan gitu. Terus nanti bawahnya juga, di bawahnya pertanggalnya nanti kita bisa totalin jumlahnya berapa, totalnya berapa, nanti bisa ketahuan kayak gitu. Nah di sini saya punya catatan, tapi ini kayaknya khusus buat saya. Tapi kalau misalnya bisa bermanfaat untuk orang lain ya silahkan diingat. Ini buat pengingat saya juga sih. Jadi catatannya kayak gini: sebisa mungkin harus bisa mengatur keuangan dengan baik dan terperinci biar nggak bokeh di akhir bulan. Jadi benar-benar kita harus menghitung, tulis menulis seperti ini. Jadi biar nanti itu akhir bulan tuh nggak bokeh, nggak kekurangan, nggak gali lubang tutup lubang seperti itu ya. Jadi kita udah budgetin sekian untuk pembayaran setiap bulannya. Jadi kita nggak tekor atau nggak bokeh lagi seperti itu ya. Dan di sini saya juga banyak belajar, bener-bener apa ya namanya ya, semenjak kayak tahu di dunia YouTube seperti ini, saya juga jadi banyak tahu, banyak belajar, banyak nontonin vlog teman-teman seperti ini. Jadi mudah-mudahan vlog saya ini atau video saya ini bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Alhamdulillah, bersyukur banget. Tapi ini untuk pengingat diri saya sendiri juga seperti itu. Ada catatan yang kedua, ini di poin kedua saya punya catatan lagi. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Jadi kalau misalnya uang kita sedikit, itu bakalan cukup ya. Terus sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup untuk memenuhi gaya hidup. Jadi kalau misalnya mau banyak nominalnya sebanyak apapun, kalau misalnya untuk gaya hidup ya nggak bakal cukup gitu. Jadi intinya di sini kita harus selalu bersyukur apa yang kita dapatkan, apa yang kita punya sekarang saat ini. Jangan melihat ke atas, kita harus tetap melihat ke bawah juga. Kalau kita melihat ke atas nanti ada tiang listrik atau ada tiang atau apa gitu mentok ya sakit gitu ya. Jadi kita harus tetap lihat ke bawah, lihat yang lebih di bawah dari kita. Tetap pokoknya kita harus terus bersyukur seperti itu ya.
Dan di sini juga saya belajar dari terinspirasi dari channel YouTube-nya Strawberry and Cake gitu. Maaf banget kalau dalam penulisan salah, nanti saya mau taruhin di sini ya. Bener-bener banyak banget nontonin vlog-vlognya, video-videonya. Pokoknya ini saya pengen terapin juga di kehidupan nyata saya seperti ini, pengen banget. Terus saya juga pengen sharing atau pengen berbagi aja sama teman-teman semua. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat ya. Ayo kita bareng-bareng bisa berhemat. Maksudnya belum ada kata terlambat untuk menulis. Jadi menulis seperti ini ya. Jadi dirinci satu persatu. Jadi udah nggak ada, udah bukan waktunya boros-borosan kayak gitu. Pokoknya intinya kita harus tetap berhemat seperti itu ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga, jadi pengingat juga kita semua. Pokoknya semangat untuk berhemat ya. Dan mohon maaf banget kalau di video kali ini atau di video-video saya sebelumnya masih banyak banget kekurangan, karena saya belajar dari nol, bener-bener otodidak, bener-bener belajar sendiri. Oke, pokoknya sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.